Oke, Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Andika dan ini adalah video edukatif yang membahas topik krusial dan menyentuh hati. Dampak genosida di Palestina terhadap perekonomian dunia. Genosida bukan hanya bencana kemanusiaan tetapi juga membawa konsekuensi luas termasuk dalam aspek ekonomi baik regional maupun global. Dalam video ini kita akan membahas bagaimana konflik berkepanjangan dan krisis kemanusiaan di Palestina telah mempengaruhi perekonomian dunia dalam berbagai aspek. Konflik antara Israel dan Palestina sudah berlangsung sejak lebih dari 70 tahun. Namun, eskalasi terbesar dalam beberapa dekade terakhir terjadi sejak tahun 2023. Serangan brutal terhadap jalur Gaza telah menyebabkan puluhan ribu korban jiwa dan jutaan orang kehilangan tempat tinggal. Berbagai lembaga internasional termasuk PBB dan Amnesty Internasional menyebut tindakan Israel ke Gaza sebagai bentuk genosida karena adanya penghancuran sistematis terhadap rakyat-rakyat Palestina, infrastruktur sipil, dan juga akses terhadap bantuan kemanusiaan. Namun, di balik krisis kemanusiaan yang memilukan ini, ada satu hal lain yang juga perlu disoroti, dampaknya terhadap ekonomi dunia. Oke, mari kita mulai dari kawasan Timur Tengah. Konflik di Palestina secara langsung mempengaruhi stabilitas ekonomi negara-negara tetangga seperti Mesir, Yordania, dan Lebanon, juga Israel sendiri. Di Mesir yang mengalami penurunan arus wisatawan dan tekanan ekonomi akibat gelombang pengungsi. Yordania dan Lebanon itu yang menanggung beban sosial dan fiskal akibat meningkatnya pengungsian dan ketegangan konflik. Israel sendiri meskipun agresor mengalami lonjakan anggaran militer, penurunan investor asing, dan gelonjak politik domestik yang mempengaruhi kepercayaan pasar. Lebih dari itu, jalur perdagangan regional terganggu termasuk pelayanan di Laut Merah dan Teluk Aden karena meningkatnya resiko serangan atau blokade. Lanjut, itu krisis kemanusiaan sebagai ekonomi global. Setiap krisis kemanusiaan berskala besar membawa beban ekonomi tersendiri bagi dunia. Dalam kasus genosida Palestina, beban tersebut tampak dalam permintaan bantuan kemanusiaan internasional yang membebani anggaran lembaga donor seperti PBB, UNRWA, UNRWA, dan berbagai NGO internasional. Yang kedua, biaya rehabilitasi jangka panjang jika rekonstruksi Gaza suatu hari dilakukan bisa mencapai puluhan miliar US dollar. Ketiga itu pengalihan fokus dan dana bantuan global, di mana konflik ini menyebabkan negara-negara donor menangguhkan atau mengurangi dukungan untuk krisis lain seperti di Sudan, Rohingya, atau Yaman. Lanjut, konflik di Palestina meskipun wilayahnya relatif kecil namun mempengaruhi sentimen pasar energi global. Mengapa? Karena kawasan Timur Tengah adalah pusat energi dunia. Ketika konflik memanas, harga minyak mentah global cenderung naik karena kekhawatiran terhadap gangguan pasokan dari negara-negara OPEC. Negara seperti Iran yang mendukung Palestina sering bersitegang dengan negara-negara Barat dan Israel. Ketegangan ini memicu spekulasi dan volatilitas harga minyak dan gas. Risiko terhadap yang ketiga,
resiko terhadap jalur pelayanan penting seperti Selat Hormuz yang dilalui 1/5 suplai minyak dunia meningkat tajam. Akibatnya, negara-negara importir minyak termasuk negara-negara berkembang ikut terdampak oleh naiknya harga minyak, energi, dan juga inflasi. Konflik ini juga berdampak pada perdagangan global dan arus investasi internasional. Pertama, rasa tidak aman dan ketidakpastian geopolitik menurunkan selera investor terhadap pasar di kawasan konflik, dan asing mengalir keluar dari Timur Tengah dan menghindari proyek-proyek yang berisiko. Kedua, rantai pasok global terganggu, terutama produk yang melalui di kawasan Laut Merah. Serangan terhadap kapal-kapal komersial telah terjadi, dan ini memperlambat distribusi barang serta meningkatkan biaya logistik. Ketiga, boikot ekonomi terhadap perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Israel juga mulai terasa. Boikot ini dilakukan oleh konsumen dari berbagai negara, termasuk negara-negara Muslim, yang bisa mempengaruhi profitabilitas dan reputasi merek global. Lanjut, poin ke-6 itu reaksi pasar keuangan dunia. Pasar keuangan dunia sangat sensitif terhadap krisis geopolitik. Yang pertama itu, contohnya bursa saham di negara-negara Timur Tengah mengalami fluktuasi tinggi. Yang kedua, nilai tukar mata uang negara-negara tertentu melemah karena kekhawatiran investor terhadap eskalasi perang. Yang ketiga, aset-aset safe haven seperti emas dan US dollar mengalami peningkatan permintaan sebagai bentuk perlindungan terhadap ketidakpastian. Tentunya hal ini menunjukkan bahwa konflik Palestina tampak lokal, getarannya dirasakan oleh sistem keuangan global. Oke, kita masuk ke poin ke-7. Perspektif sosial ekonomi global. Konflik berkepanjangan ini juga menimbulkan tekanan sosial dan ekonomi lintas negara. Pertama, meningkatkan Islamofobia dan ketegangan antar komunitas di negara-negara barat, memicu gangguan sosial yang berdampak pada aktivitas ekonomi lokal. Yang kedua, krisis kepercayaan terhadap sistem internasional seperti PBB atau Mahkamah Internasional karena dianggap lamban atau tidak mampu menghentikan genosida. Yang ketiga itu mobilitas gerakan solidaritas global yang tidak hanya berupa aksi sosial tapi juga tekanan ekonomi seperti gerakan investasi dan boikot internasional. Di konflik ini akhirnya memicu pergeseran opini publik dan kebijakan luar negeri di banyak negara yang pada gilirannya berdampak pada hubungan dagang, bantuan luar negeri, dan orientasi investasi. Jadi sobat semua, kita bisa melihat genosida di Palestina hanya sebagai isu regional atau sekedar konflik agama. Ini adalah tragedi kemanusiaan yang memiliki dampak luas terhadap perekonomian dunia, dari lonjakan harga minyak, terganggunya perdagangan global, meningkatnya beban bantuan kemanusiaan, hingga gejolak pasar finansial. Semua ini menunjukkan betapa berhubungannya dunia aset ini. Kita hidup di era global, di mana penderitaan satu kelompok bisa membawa konsekuensi ekonomi bagi seluruh planet. Oleh karena itu, penyelesaian konflik Palestina bukan hanya tanggung jawab moral, tapi juga investasi untuk stabilitas dan kemakmuran global. Mari kita terus suarakan keadilan, demokrasi damai, dan dorong pemerintah serta lembaga internasional untuk bertindak tegas menghentikan genosida. Karena pada akhirnya ekonomi hanya bisa tumbuh dalam dunia yang damai dan berkeadilan.
Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dari Andika Putra Ditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.